Ada seorang perempuan berusia 30 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Kondisi korban ini tubuhnya penuh luka, terutama di bagian kepala. Waktu pihak yang berwenang melakukan olah TKP, mereka melihat dari kondisi si korban ini dan juga rumahnya, jelas sekali kalau motifnya itu adalah balas dendam. Gak jauh dari tubuh si wanita ini ada sebuah kertas notes yang ada tulisannya, "Jika saya hancur, kamu juga hancur." Gak ada yang tahu siapa yang kira-kira tuh tega sampai menyakiti korban sampai sebegininya. Dan setelah kurang lebih 1 minggu, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Pelakunya adalah kenalannya korban yang menyalahkan korban atas perceraian yang dialami oleh si pelaku ini. Dan kasus ini terungkap dengan cara yang gak biasa, yaitu berkat sidik bibir yang ditemukan di kertas notes tadi. Kok bisa ya sidik bibir dijadikan alat pengungkapan kejahatan? Mari kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi awal kejadian, pelaku ini sama istrinya, mereka sudah menikah selama 5 tahun. Kalau orang-orang lihat mereka ini seperti pasangan yang sangat serasi. Karena dari pernikahan ini baru mereka sekitar 1 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Semua orang menganggap keluarga mereka ini sempurna banget lah. Mereka bahagia, suami ini sangat sayang sama istrinya, anaknya juga anaknya manis, penurut. Pokoknya keluarga cemara lah keluarga mereka itu. Gak ada yang tahu kok sebenarnya kenyataannya gak seperti itu. Apa yang terjadi di balik pintu rumah sama sekali gak diduga-duga. Pelaku ini si suami sering banget melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ke istri dan juga ke anaknya. Tapi lebih parah tuh ke istrinya. Karena si pelaku ini berdalih, dia tuh melakukan itu semua untuk mendidik keluarganya supaya keluarganya ini menurut. Supaya mereka ini hormat ke pelaku yang notabene adalah kepala keluarga. Jadi setiap kali istri ini melakukan kesalahan, si pelaku ini gak segan-segan maki-maki, marah-marah dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Tapi kalau misalkan dibilang tujuannya si pelaku ini untuk mendidik, sebenarnya agak aneh. Karena nggak jarang si pelaku ini melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis ke istrinya ini, itu karena alasan yang sama sekali nggak masuk akal. Kadang cuma kesalahan remeh, kadang tuh cuma gara-gara si istrinya ini katanya tuh natap matanya tuh kelihatan nggak enak. Dan kayaknya gampang banget deh, pelaku ini ringan tangan banget kalau sudah menyangkut istrinya. Istrinya ini awalnya berusaha sabar, dalam hati istrinya gak apa-apa lah, yang penting anakku aman. Karena bagaimanapun ya dia sebagai kepala keluarga, istri ini juga dilarang bekerja. Satu-satunya yang bisa menafkahi istri sama anak ini cuma si suaminya ini. Kadang-kadang misalkan si istri ini merasa gak tahan, istri ini sering curhat ke sahabatnya waktu SMA, yaitu si korban. Saat itu sebenarnya si korban ini sama sekali gak membela siapa-siapa. Korban ini kan bilang bagaimanapun yang tahu keadaan rumah tangga kamu ya cuman kamu sama suamimu. Sahabat ini juga menyarankan misalkan sudah nggak bisa lagi dibicarakan berdua, coba libatkan keluarga. Tapi ya si istrinya si pelaku tadi bilang, aku tuh nggak mau keluargaku sampai tahu, apalagi orang tuaku tuh udah sedih, bisa nanti sakit-sakitan, kok misalkan terjadi apa-apa sama orang tuaku gimana? Istri ini selalu bilang, aku yakin kok suamiku ini orangnya sebenarnya baik. Kalau dia sedang gak marah, dia tuh pasti baik banget sama aku dan anakku. Dia ajak aku jalan-jalan, dia sayang ke aku, anaknya diajak main. Pokoknya ya selama aku bisa menjaga sikapku sebagai istri, aku yakin suamiku akan jadi orang yang baik kok. Suatu saat suamiku pasti akan berubah. Lagi pula suamiku ini sangat-sangat family man, dia sayang sama keluarganya. Tapi ternyata kenyataannya enggak seperti itu. Suatu hari pelaku sama istri ini bertengkar hebat. Gara-gara si istri ini ngotot ingin keluar kota untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit. Saat itu dia dapat kabar dari ibunya kalau bapaknya ini tiba-tiba jatuh dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi si suaminya ini, si pelaku ini nggak ngasih izin.
Istri ini kan kepikiran bapaknya. Untuk pertama kalinya si istri ini ngelawan. Dia bilang pokoknya dengan atau tanpa izin kamu, karena ini demi orang tuaku. Orang tuaku itu adalah orang-orang yang sudah melahirkan aku, membesarkan aku. Aku akan tetap keluar kota untuk menemui orang tuaku. Aku harus lihat ayahku ini baik-baik aja atau enggak. Dan saat itu suaminya dengan keadaan sangat marah, dia emosi, dia pukulin istrinya habis-habisan. Dan ketika itu suami bilang, kalau kamu nggak menurut juga, anak kamu yang akan saya bunuh. Dan di detik ini istri langsung yakin kalau pernikahan mereka tidak bisa dilanjutkan. Karena tadi selama ini kan istri-istri ini bertahan, asalkan anaknya nggak kenapa-kenapa. Nah ini udah jelas sekali, suaminya itu ngancam mau nyakitin anaknya. Dan naluri seorang ibu ada selalu mau melindungi anaknya. Ibu ini kemudian kabur, dia bawa anaknya keluar dari rumah malam itu juga. Si istri ini sempat kebingungan nggak tahu mau kemana. Untuk keluar kota udah kelewat malam, akhirnya si istri ini menelpon sahabatnya, si korban tadi. Dia tanya, aku tuh bisa nggak tinggal di rumah kamu berapa hari aja? Aku tuh baru bertengkar hebat sama suamiku, dan malam ini suamiku terang-terangan ngancam kalau dia mau membunuh anaknya. Dan si korban ini kemudian ya mempersilahkan si istri si pelaku untuk menginap di rumahnya. Di situ dibantu menenangkan diri, dan kemudian ya pertama kalinya si sahabat istrinya ini bilang, kalau memang sudah seperti ini ya, lebih baik kamu balik ke rumah orang tuamu deh. Aku bantu, aku belikan kamu tiket, aku berikan kamu uang untuk di jalan, supaya minimal kamu cari tempat aman dulu di rumah orang tuamu. Dan keesokan harinya si istri ini bawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Dan sampai di sana ya beruntung saat itu kondisi si bapaknya ini nggak terlalu parah dan sudah boleh rawat jalan. Dan saat itu si istri ini cerita bagaimana keadaan rumah tangganya yang sebenarnya. Dia bilang selama ini saya tuh selalu dapat kekerasan dalam rumah tangga, tapi saya tahan demi kehidupan anak saya. Tapi tadi malam jelas-jelas suami saya tuh udah ngancam kalau ya dia membunuh anak saya. Saya nggak tahu bu, saya nggak bisa pulang lagi. Mendengar ini orang tua si istri langsung bilang, oke kalau udah begini urusannya, memang lebih baik kamu itu pisah sama suamimu. Nggak apa-apa, bapak dan ibu akan jagain kamu. Misalkan perlu bapak dan ibu nanti akan belikan kamu rumah di luar kota supaya kamu bisa hidup tenang sama anakmu. Tapi sebelumnya tetap kita harus membicarakan ini dengan dua belah pihak keluarga. Kemudian dikumpulkanlah orang tua dari si istri dan juga dari si pelaku ini. Dan waktu dilakukan rapat keluarga, diceritakan ada masalah seperti ini. Kalau si istri ini tuh sudah nggak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya. Ada buktinya juga luka-luka fisik. Orang tua si pelaku ini marah sama anaknya, kecewa. Tapi mereka juga takut kalau kasus ini sampai ke pihak yang berwenang, udah jelas anaknya pasti akan ditahan. Akhirnya diputuskan untuk dilakukan mediasi dan kedua belah pihak keluarga setuju kalau kasus ini tidak diperpanjang asalkan si pelaku ini setuju untuk menceraikan istrinya. Dan saat itu pelaku dengan berat hati dia menerima persyaratan dari keluarga. Dia bilang oke, saya bersedia menceraikan istri saya. Tapi nggak ada yang tahu kok diam-diam si pelaku ini masih menyimpan dendam. Dan setelah bercerai, pelaku ini berencana akan menghabisi orang-orang yang sudah merusak rumah tangganya. Dan target pertamanya adalah sahabat istrinya ini. Karena dia dapat informasi, udah dicerita istrinya, kalau malam ya dimana istrinya ini kabur sama anaknya, istrinya ini tinggal di rumah sahabatnya. Suaminya dalam keadaan emosi dan mikir pasti deh sahabat istriku ini nih yang ngomporin istriku sampai mau bercerai. Dan yang sang suami memutuskan untuk membalas dendam. Suatu hari pihak yang berwenang mendapat laporan kalau ada seorang perempuan yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumahnya. Jadi awal kejadian ada petugas ronda yang sedang patroli. Mereka melihat di salah satu rumah yang tadinya dikontrakkan itu pintunya kebuka. Tapi anehnya lampunya tuh semua mati. Kemudian petugas ronda ini datang ke rumah itu, mereka panggil-panggil penghuninya karena sejauh yang mereka tahu rumah itu tuh tadi dikontrak oleh seorang perempuan dan perempuannya tinggal sendiri. Waktu petugas ronda ini masuk, mereka sempat melihat kalau ruang tamu itu kok berantakan sekali. Mereka masuk dengan menggunakan senter untuk membantu penerangan dan mereka lihat di ruang tamu itu ada jasad seorang wanita yang sudah berlumuran darah. Mereka kemudian langsung melapor ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan langsung mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan.
Di rumah sakit, dokter forensik yang memeriksa jasad si perempuan ini mengatakan kalau apapun yang dialami perempuan ini itu udah jelas sekali. Ini adalah penganiayaan berat dan pelakunya sangat marah. Karena saat itu sekujur tubuh perempuan ini tuh penuh dengan luka dan bahkan di kulit kepalanya ini ada beberapa bagian yang robek itu kayak ditarik paksa. Jadi misalkan seorang dijambak dengan satu kekuatan yang kuat banget, itu tuh kulit kepalanya bisa sampai robek. Dan di tubuh si perempuan ini, si korban, banyak banget ada gumpalan rambut yang bercampur dengan kulit kepala dan gumpalan darah. Wajah si korban ini hancur, sampai tulang matanya ini menjorok ke dalam, berkeping, dan hidungnya tuh remuk. Dan gigi-gigi si wanita ini, si korban ini, itu sampai sebagian besar tuh patah dan ada yang hilang. Dan tulang iga di dada ini, sisi depan, kanan dan kiri itu remuk. Waktu diraba dari luar itu ya sampai melesak ke bagian dalam. Kemudian dokter forensik melakukan otopsi dan waktu ya tulang iga ini dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan, diirisan dari sini ke bawah dan dibuka kulitnya, itu tulang iga ini patah di dua bagian. Yang menunjukkan kalau misalkan ada kemungkinan besar dadanya ini diinjak. Dan patahan dari tulang iga ini yang kemudian masuk ke dalam dan melukai jaringan paru kanan dan kiri. Ini menyebabkan ada perdarahan yang masuk ke dalam selaput pembungkus paru-paru dan keadaan ini disebut hemotoraks. Jadi misalkan ada darah yang masuk ke dalam selaput pembungkus paru, itu kan lama-kelamaan jaringan parunya akan terdesak. Jaringan paru terdesak nggak bisa mengembang dan nanti korban akan mati lemas. Dan inilah yang terjadi pada si korban ini. Dan satu lagi, waktu dokter membuka bagian tenggorokan, mereka menemukan ada beberapa patahan gigi korban yang sampai masuk ke saluran nafas. Korban tersedak oleh giginya dan darahnya sendiri. Waktu pihak yang berwenang melakukan olah TKP, mereka nggak menemukan ada barang-barang yang hilang. Yang namanya tas korban, dompet, handphone itu semua masih utuh. Dan nggak ada tanda kalau pintu depan rumah korban itu didobrak paksa. Jadi menunjukkan kalau misalkan motifnya itu sudah pasti bukan perampokan. Dan kalau dilihat dari kondisi tubuh korban yang dipukuli sampai segitu parahnya, pelaku ini marah dan dendam sekali sama si korban ini. Dan ada satu indikasi kok sebenarnya si korban ini kenal sama pelaku. Karena tadi kan nggak ada tanda kalau rumah itu didobrak paksa. Pihak yang berwenang menemukan ada satu kertas notes di atas meja tamu dan di situ ada tulisan, "Jika saya hancur, kamu juga hancur." Dan kertas notes itu kelihatan agak kusut dan waktu diterawang kelihatan kok di samping-sampingnya itu ada jejak bekas bibir. Dan di sini pihak yang berwenang kemudian menggunakan ilmu yang disebut dengan cheiloskopi atau identifikasi sidik bibir. Nah, jadi kalau kita lihat bibir kita di daerah perbatasan antara bibir bagian dalam mulut kita sini sama bibir bagian luar, kan ada bagian yang rimpel-rimpel nih, tonjolan-tonjolan di sini. Nah, tonjolan-tonjolan ini tuh polanya satu dengan yang lain itu nggak ada yang sama. Sama kayak sidik jari. Nah, makanya misalkan ada sidik cap bibir itu bisa digunakan untuk identifikasi. Akurasinya ya antara 70 sampai 90%. Dan teknik cheiloskopi ini sudah ditetapkan oleh FBI sebagai salah satu bukti identifikasi. Tapi masalahnya di sini pihak yang berwenang harus tahu kira-kira ada nggak sih pembanding dari sidik bibir ini. Mereka harus tahu nih kira-kira siapa sih yang mau menyakiti korban. Mereka mencoba cari keterangan dari teman-teman dan tetangganya korban. Itu mereka sempat heran karena sejauh yang mereka tahu korban ini tuh kan perempuan yang baik. Dia tuh ramah, badannya juga kecil. Ya bukan tipe orang yang suka cari musuh lah. Kok ada sih yang mau menyakiti si korbannya sampai sebegitu rupa? Tapi akhirnya ada satu titik terang karena ada salah seorang tetangga korban itu yang sempat ngeliat. Di malam sebelum korban ditemukan tewas, ada seorang laki-laki yang datang bertamu. Ciri-cirinya laki-laki ini mengendarai sepeda motor, menggunakan jaket dan helm saat masuk ke rumah korban. Waktu itu tetangga nggak curiga, karena yang mereka tahu korban ini kan tinggal sendiri, seorang perempuan, yang mungkin itu pacar atau teman laki-lakinya. Tapi tetangga yang memberikan keterangan ini pun heran, saya tuh nggak habis pikir loh, siapa sih yang mau nyakitin si korban ini sampai segitu parahnya. Karena setahu saya itu korban tuh baik loh, ramah sama tetangga, gak segan-segan membantu tetangga yang kesulitan. Dan bahkan kemarin itu si korban ini pernah membantu mengamankan sahabatnya yang jadi korban KDRT. Nah saat ini pihak yang berwenang langsung mendapat titik terang.
Jangan-jangan ada hubungannya dengan kasus ini. Pihak yang berwenang kemudian langsung mencari informasi lebih lanjut dan kemudian mereka tahu kok sahabatnya korban ini sempat jadi korban kekerasan dari suaminya. Dan sahabat korban ini ya kemudian ya jadi satu-satunya orang yang kemungkinan bisa memberi petunjuk kira-kira siapa yang mau menyakiti korban. Dan bahkan korban ini pernah membantu sahabatnya waktu sahabatnya ini jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sini pihak yang berwenang melihat ada semacam motif karena kan kemungkinan besar suami dari sahabatnya korban ini menyimpan dendam. Apalagi saya ditarik keterangan lebih lanjut, ketahui kalau si korban ini seolah-olah pernah menyembunyikan sahabatnya di situ. Dan dari sini ketahuan kalau satu-satunya orang yang punya motif mau menyakiti korban adalah mantan suami sahabatnya ini. Pihak yang berwenang akhirnya berhasil menemui pelaku di rumahnya. Waktu pelaku dikasih tahu kalau sahabat mantan istrinya meninggal dunia dan terluka parah, pelaku ini nggak kelihatan sedih. Pelaku ini bilang, ya gimana ya, saya sih dari dulu sebenarnya nggak setuju kalau istri saya ini bersahabat dengan si perempuan itu. Karena si perempuan ini tuh memberi pengaruh buruk ke istri saya. Semenjak mereka berdua dekat lagi, ketemu lagi setelah berpisah selama sekian tahun dari SMA, istri saya tuh sifatnya tuh kayak mulai membangkang. Dia tuh nggak nurut lagi. Saya yakin kok kalau si sahabatnya ini, si korban ini, itu yang menghasut istri saya supaya nggak nurut ke saya. Karena coba deh, bapak-bapak dari pihak yang berwenang lihat, dia bilang gitu katanya, si sahabatnya ini, si korban itu perempuan, usianya sudah usia matang tapi masih tinggal sendiri. Udah jelas lah dia tuh terlalu modern cara pikirnya. Dan waktu si pelaku ini memberikan keterangan itu, dia mengatakannya dengan penuh emosi. Dan pelaku sayangnya ini pada saat ditanyain, oke, bapak ada di mana di malam kejadian itu? Pelaku ini nggak bisa memberikan jawaban yang jelas. Dan ini membuat pihak yang berwenang akhirnya memutuskan untuk membawa pelaku ini ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan di situ pihak yang berwenang minta agar pelaku ini membuat cap bibir. Saat itu diberikan warna bibir dan si pelaku ini diminta untuk membuat cap bibirnya di beberapa kertas. Dan saat dilakukan pencocokan, kelihatan jelas kalau cetakan bibir pelaku itu sama persis dengan cetakan bibir yang ada di notes. Dan dengan ini pelaku sudah nggak lagi bisa mengelak. Setelah itu juga dilakukan analisis bentuk tulisan tangannya si pelaku ini. Dan waktu si pelaku menulis dan dibandingkan bentuk tulisan tangannya, si pelaku ini sempat mau memanipulasi bentuk tulisan tangannya. Dan berkat keterangan dari ahli grafologi atau ahli analisis bentuk tulisan tangan, ketahuan bahwa memang pelaku yang menulis pesan yang ada di notes yang ketawa di sampingnya korban tadi. Selain itu, pelaku ini juga diminta untuk menulis kalimat yang sama dengan kalimat yang ada di notes. Dan hasilnya, tulisannya sama dengan yang ada di notes tadi. Dan pelaku pun mau nggak mau harus mengakui semua perbuatannya. Pelaku ngaku kalau memang dia tuh menyimpan dendam pada orang-orang yang dia anggap membuat dia tuh kehilangan keluarganya. Karena si pelaku ini mengaku setelah dia bercerai, hidupnya itu hancur. Sebelumnya waktu dia tinggal sama anak sama istrinya, dia itu punya usaha distributor air dan gas. Tapi setelah bercerai, entah karena omongan tetangga atau isu KDRT-nya sudah menyebar, tokonya ini jadi semakin sepi dan lama-kelamaan bangkrut. Dan pelaku ini bertambah marah waktu dia stalking akun media sosial mantan istrinya. Di situ mantan istri dan anaknya tuh hidup bahagia di kota lain, kayak gak ada beban. Dia tuh sempat nyari tahu nih, kira-kira mantan istriku itu ada deket gak sama laki-laki lain. Kalau sampai ya ketahuan dia deket sama laki-laki lain, laki-laki itu bakal habisin. Tapi waktu dia stalking, terus itu nggak ada tanda-tanda kalau mantan istrinya ini deket dengan orang lain. Tapi yang dia temukan, dia tahu kalau istrinya ini itu akrab dengan sahabat perempuannya, yaitu si korban tadi. Dan dari pesan yang mereka tulis di kolom komentar, kelihatan kalau sahabatnya si istri ini seolah-olah tuh menyukuri perceraian yang dialami oleh si mantan istrinya ini. Di sini pelaku betul-betul tambah marah. Dia menganggap kalau si korban ini memang orang yang sudah menghasut mantan istrinya sampai mau bercerai. Dan gara-gara itu pelaku berencana untuk membalas dendam. Dia tahu nih kalau si korban ini tinggal cuman sendiri di satu rumah kontrakan. Jadi suatu hari supaya korban ini nggak curiga, pelaku ini nelpon korban. Pelaku ngaku kalau si pelaku ini mau menjual rumahnya, terus mau tinggal di rumah kontrakan yang lebih kecil.
Dan waktu beres-beres rumah, dia ketemu ada beberapa dokumen milik mantan istrinya yang masih ketinggalan. Dia bilang ke korban kalau dia mau menitipkan berkas-berkas dokumen itu untuk nanti diteruskan ke istrinya. Nah, si korban ini setuju. Jadi hari itu waktu korban pulang kerja, pelaku ini ngedatengin korban dan pura-pura mau menitipkan map berisi berkas-berkas tadi. Si pelaku ini naruh si map ini di ruang tamu, terus dia izin mau kamar mandi. Dan waktu si korban ini lengah, pelaku tuh langsung bekap mulut korban, dia jambak rambutnya korban, dia benturkan kepalanya korban berkali-kali ke dinding. Jadi hari itu waktu si pelaku ini tahu korban ada di rumah, pelaku datengin korban. Dia bilang, aku cuma mampir sebentar kok, aku cuma mengasih map berisi dokumen-dokumen penting punya mantan istriku. Waktu dikasih, si pelaku ini sempat bilang, aku boleh izin kamar mandi nggak? Sebentar aja. Akhirnya sama korban dipersilahkan. Begitu si pelaku ini masuk, pelaku langsung bekap mulut korban, dia jambak rambutnya korban, dia dibenturkan kepala berkali-kali ke dinding. Dan saat itu kata pelaku dia nggak ingat persis apa yang terjadi. Karena dia benar-benar dikuasai amarah yang membabi buta, dia pukulin korban ini, dia juga injak-injak tubuh korbannya sampai korban nggak bergerak lagi. Katanya pada saat dia sadar, pelaku ini cuma ngelihat yang namanya ruang tamu itu udah bersimbah darah semua. Dan kondisi korban sudah benar-benar kaku badannya, dan korban sudah nggak bernafas. Setelah korban ini tewas, pelaku mengambil ada kertas catatan atau notes yang sudah dia persiapkan sebelumnya, dan dia taruh di ruang tamu. Jadi sebelumnya memang pelaku ini sudah merencanakan untuk menghabisi korban dan meninggalkan dia semacam tanda lah. Kalau itu hukuman untuk si korban. Dia berharap misalkan kasus ini terekspos, nanti kan otomatis adanya notes ini akan kesebar luas di berita. Dia berharap nanti mantan istrinya itu dengar cerita ini dan tahu kalau sahabatnya meninggal gara-gara kelancaran mantan istrinya. Ya, pelaku udah segitu gelap matanya. Jadi waktu sebelum berangkat ke rumah si korban ini, pelaku kan nulis notes itu di rumah. Pelaku ini memang semenjak dia bercerai, dia tuh stres dan punya kebiasaan gigitin bibir. Dan bibirnya itu jadi iritasi dan sering berdarah-darah. Si pelaku ini sering ngolesin salep luka supaya bibirnya ini nggak luka-luka lagi, so luka-lukanya cepat sembuh. Jadi saat itu setelah dia nulis notes, mungkin gara-gara terburu-buru, notesnya itu sempat dia selipkan di antara dua bibirnya sambil dia ngambilin barang-barang yang mau dia bawa ke rumah si korban ini. Dan saat itulah cetakan bibirnya si pelaku ini menempel di kertas notes. Itu yang akhirnya membuat si pelaku ini nggak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya ya si pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum. Pelaku terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pelaku diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari kasus tadi saya mau menegaskan kalau yang namanya kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi di rumah tangga, tidak bisa dibenarkan. Yang namanya mendidik membeda dengan menyakiti. Mendidik itu dilakukan atas dasar rasa sayang, sedangkan kalau menyakiti dilakukan atas dasar emosi. Dan jangan pernah mengambil keputusan apapun ataupun melakukan apapun saat kita sedang emosi. Dan satu lagi, jangan pernah takut mencari bantuan hukum kalau kita merasa diri kita atau orang terdekat kita merasa terancam. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.